Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat belajar Indonesia yang hebat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu adalah tentang volume bangun ruang. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas volume bangun ruang, yaitu kita sampai pada volume prisma. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk membahas volume bangun ruang, yaitu ke bangun ruang yang lain. Ada apa saja bangun ruang yang lain? Untuk itu, sahabat semua bisa ikuti video ini dari awal sampai selesai. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini untuk volume yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah volume limas. Sahabat bisa perhatikan beberapa contoh gambar limas yang ada di sini. Sahabat belajar yang hebat, sebelumnya kita ingat kembali bahwasanya rumus dasar dari volume bangun ruang yaitu adalah luas alas dikali tinggi. Tetapi untuk limas kita perhatikan karena bentuk atasnya di sini adalah runcing atau berbeda dengan bentuk alasnya, maka untuk rumus dasar dari volume limas itu sedikit berbeda, yaitu adalah volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sebelumnya kalau dalam rumus volume kubus, balok, dan prisma yaitu cukup luas alas dan tinggi. Karena bangun-bangun tersebut memiliki bentuk alas dan atas itu yang sama. Karena limas bentuk alas dan atasnya berbeda, maka rumus dasarnya yaitu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita perhatikan apabila alasnya berbentuk segitiga, maka kita bisa perhatikan rumusnya yaitu adalah sepertiga dikali luas alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian dikali tinggi pada prisma. Selanjutnya, apabila alasnya berbentuk jajar genjang, maka rumus dasarnya adalah sepertiga dikali luas alasnya. Luas alas dari jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi, kemudian dikali tinggi prisma. Selanjutnya, apabila alasnya berbentuk trapesium, maka rumusnya juga berbeda, yaitu adalah sepertiga dikali luas alas, rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar, kemudian dikali tinggi, kemudian nanti dikali dengan tinggi limas. Selanjutnya, apabila alasnya berbentuk belah ketupat, maka rumusnya menjadi sepertiga dikali luas alasnya berbentuk belah ketupat, yaitu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dikali tinggi limas tersebut. Selanjutnya, apabila alasnya berbentuk layang-layang, maka rumusnya menjadi sepertiga dikali luas alas dari limas, yaitu layang-layang, rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dikali tinggi dari limas tersebut. Untuk lebih jelasnya, sahabat bisa perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tentukan volume limas di bawah ini. Sahabat belajar yang hebat, kita bisa perhatikan di sini bahwasanya bentuk alasnya adalah persegi. Di sini ada tandanya semuanya sama panjang. Itu menandakan bangun tersebut adalah persegi. Kemudian yang kedua yaitu sisi persegi adalah 13 cm. Kemudian tinggi limas di sini yaitu adalah 18 cm. Maka kita bisa masukkan rumusnya. Karena bentuk alasnya adalah persegi, maka kita gunakan rumus yaitu sepertiga dikali luas persegi, yaitu sisi kali sisi, kemudian dikali tinggi limas. Kita masukkan di sini, yaitu
sepertiga dikali sisinya adalah 13, dikali 13, kemudian dikali tinggi limas. Hasilnya adalah sepertiga dikali 169. Ini hasil dari 13 kali 13, kemudian dikali 18. Sepertiga dikali 169 dikali 18, hasilnya adalah 1014 cm kubik. Jadi volume limas di sini adalah 1014 cm kubik. Selanjutnya adalah volume kerucut. Sahabat bisa perhatikan gambar kerucut yang ada di sini. Untuk rumus dasar volume dari kerucut, karena memiliki ujung yang sama seperti limas, yaitu adalah runcing, maka untuk rumus dasar volume kerucut, yaitu adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Kemudian untuk alas kerucut sendiri itu berbentuk lingkaran di sini. Sehingga rumus volume kerucut yaitu adalah sepertiga dikali luas lingkaran atau pi kali r kuadrat, kemudian dikali tinggi kerucut. Atau bisa kita tuliskan di sini yaitu adalah sepertiga dikali pi dikali r dikali tinggi. Untuk lebih jelasnya, sahabat bisa perhatikan contoh dan penyelesaian volume kerucut berikut ini. Tentukan volume kerucut di bawah ini. Sahabat bisa perhatikan di sini. Yang pertama, diketahui bahwasanya diameter dari kerucut di situ yaitu adalah 28 cm. Kemudian karena diameternya 28 cm, maka jari-jarinya kita temukan yaitu adalah 14 cm. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi 28 dibagi 2 kita dapatkan yaitu adalah 14 cm. Kemudian yang kedua, untuk tinggi kerucutnya di sini adalah 48 cm. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rumus volume kerucut yaitu sepertiga dikali pi dikali r dikali tinggi. Kita masukkan angkanya. Sepertiga dikali pi-nya adalah 22/7 karena r-nya 14 merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali r, kemudian dikali tinggi kerucut. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung di sini sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu adalah sepertiga dikali 616 dikali 48. Hasilnya kita dapatkan yaitu 9.856 cm kubik. Selanjutnya yaitu adalah volume tabung. Sahabat bisa perhatikan gambar tabung yang ada di sini. Untuk tabung, karena alasnya di sini berbentuk lingkaran, maka untuk volume tabung sendiri yaitu adalah rumusnya pi dikali r kuadrat. Ini merupakan rumus luas lingkaran, kemudian dikali tinggi tabung. Atau bisa kita tuliskan juga menjadi pi dikali r dikali tinggi. Sahabat bisa perhatikan contoh penyelesaian volume tabung berikut ini. Sahabat bisa perhatikan di sini diketahui bahwasannya untuk diameter tabung di sini yaitu adalah 30 cm, maka jari-jarinya yaitu setengahnya dari diameternya. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15 cm. Kemudian untuk tingginya kita dapatkan di sini yaitu adalah 54 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam volume tabung. Volume tabung rumusnya pi dikali r dikali tinggi. Kita perhatikan di sini karena r-nya adalah 15 bukan merupakan kelipatan dari 7, maka pi-nya kita menggunakan 3,14.
dikali jari-jari 15 dikali 15 dikali tingginya yaitu adalah 54. Kita dapatkan hasilnya di sini 3,14 dikali 15 dikali 15 hasilnya adalah 706,5 kemudian dikali 54. Hasilnya adalah 38.151 cm kubik. Kemudian untuk volume bangun ruang yang terakhir yaitu adalah volume bola. Sahabat bisa perhatikan gambar bola yang ada di sini. Pada bola tersebut diketahui yaitu R atau jari-jari bola. Untuk volume bola sendiri rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Oke, langsung saja kita perhatikan contoh dan penyelesaian volume bola berikut ini. Dari gambar tersebut kita bisa amati, kita dapatkan atau kita ketahui yang pertama yaitu adalah diameter bola. Diameter bola di sini adalah 28 cm. Sehingga untuk jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2. 28 dibagi 2 kita dapatkan jari-jarinya adalah 14 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volume bola. 4/3 dikali pi dikali R dikali R dan dikali R. Kita perhatikan untuk jari-jarinya 14 merupakan kelipatan dari 7, maka pi-nya kita menggunakan 22/7. Sehingga 4/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 14. Kita dapatkan hasilnya dari 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 14 hasilnya adalah 8.624. Jadi tinggal 4/3 dikali 8.624. Kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 11.498,67 cm kubik. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, demikian untuk pembahasan materi tentang volume bangun ruang. Semoga sahabat semua bisa memahami materi ini dengan baik. Untuk sahabat semua, silahkan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru dari kami. Untuk itu, terima kasih sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.